Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ali Maksum dengan NIM 42500141142, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Bidara Cina 01 Pagi dengan materi makna Al-Ghafar, Al-Wahid, Al-Afu, dan As-Somad. Demikianlah perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar kalian semuanya? Baik, baik, sehat, cerdas, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, sehat. Dan kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang seperti biasa di hari ini. Bapak akan mengajarkan pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita memulai kegiatan, Bapak minta untuk dicek kembali kesiapan belajar kalian dan Bapak minta tolong untuk ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersiap, siap, duduk yang rapi. Doa dalam hati. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini sudah hadir semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya hadir, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, sama-sama kita sebagai warga Indonesia, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita akan sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang biasa memimpin di sini? Iren, ya. Minta tolong Iren untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya berdiri. Ya. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darah. di sana Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka.
merdeka, merdeka. Aku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Boleh kalian duduk kembali. Ya, terima kasih Iren yang sudah membantu Bapak untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Nak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna yang sebenarnya sudah kalian pernah pelajari sebelumnya di kelas-kelas. Dari kelas 3 kita sudah pelajari, kelas 4 sudah kita pelajari, dan di kelas 5 juga kalian sudah pelajari. Dan sekarang kita akan mempelajari di kelas 6 ini ada 4 Asmaul Husna. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 4 nama indah Allah. Kemarin kita sudah sama-sama mempelajari dari bab yang sebelumnya, di bab 1 tentang surah Ad-Duha, dan sekarang kita akan mempelajari dari Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna? Ada yang tahu Asmaul Husna? Nama-nama indah bagi Allah, atau nama-nama yang baik bagi Allah. Jadi Allah ini mempunyai nama baik. Ya, Allah mempunyai nama-nama yang indah. Dalam bahasa Arab, asma itu artinya adalah nama, dan husna artinya kebaikan atau keindahan. Jadi kalau kita artikan secara utuh, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama baik bagi Allah, atau nama-nama yang indah bagi Allah. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajar dengan tujuan yang harus kita capai sampai nanti selesai kita belajar pada hari ini. Yang pertama, kita akan sama-sama mempelajari tentang arti Al-Ghaffar. Bahwasanya Al-Ghaffar itu adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti Maha Pengampun, yang selalu menerima taubat kita. Lalu yang kedua, menjelaskan Al-Afu sebagai Maha Pemaaf yang menghapus kesalahan tanpa menyimpan dendam. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, menjelaskan arti Al-Wahid yang menunjukkan bahwa Allah itu satu dan tidak ada yang sama dengannya. Yang keempat, menjelaskan arti As-Somad sebagai tempat bergantung di mana kita meminta bantuan dan perlindungan, menerapkan perilaku baik yang mencerminkan pemahaman Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menerapkan Asmaul Husna. Tadi yang pertama ada Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, ada Al-Afu yang Maha Pemaaf, ada As-Somad yang Maha tempat bergantung, ada Al-Wahid yang artinya yang Maha Esa atau yang Maha Tunggal. Nah, kita lihat permasalahan yang pertama. Bayangkan kalian punya 2 masalah. Pertama, aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kok masih gagal ya? Kepada siapa aku harus benar-benar bergantung dan meminta bantuan tanpa takut kecewa? Allah. Ya, kepada Allah. Kenapa kita nggak boleh bergantung kepada manusia? Karena manusia akan mengecewakan dari harapan kita benar. Selain itu ada lagi, kenapa nggak boleh berharap dengan manusia? Karena manusia sifatnya berubah-ubah. Bisa jadi hari ini baik, mungkin nauzubillah min zalik, besoknya jadi buruk. Mungkin hari ini kalian dekat banget dengan teman kalian. Bisa jadi mungkin karena ada permasalahan kecil, akhirnya jadi jauh-jauhan. Ya kan? Makanya ketika kita berharap kepada manusia, hasilnya akan kecewa. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, maka Allah yang akan memenuhi harapan kita sebaik mungkin. Jadi kita tidak akan pernah kecewa kepada Allah. Lalu permasalahan yang kedua,
Tadi pagi temanmu tidak sengaja merusak pensil kesayanganmu. Kamu marah sekali. Tapi bukannya kita sering berbuat salah. Kalau Allah saja Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, sikap apa yang harus kamu tunjukkan agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Memaafkan. Caranya dengan gimana sih kita memaafkan? Tidak menyimpan dendam. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Tidak mengungkit kesalahan yang sudah lalu, yang sudah udah, ya kan? Kalau dendam itu kita tahan di dalam hati, akan menjadi penyakit hati dan hidup kita tidak akan tenang. Selanjutnya, yang pertama yang akan kita pelajari, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu secara bahasa Ghafaro artinya menutupi. Jadi menutup Al-Ghafaro. Dalam Asmaul Husna, Al-Ghaffar artinya adalah bahwa Allah selalu mengampuni. Artinya Allah Maha Pengampun. Seperti awan, ini ada ilustrasinya. Ini umpamanya, bukan kalian anggap Allah itu seperti awan, tidak. Ini ilustrasi tentang bagaimana suatu hal itu bisa terhapus. Ini ada gambar, dia ada sebuah coretan, tulisan, ya kan? Dan itu bisa dihapus. Sama ketika kita berbuat kesalahan, ada kesalahan yang kita berbuat, itu kan menjadi dosa yang ditulis oleh malaikat siapa ini? Malaikat Atid. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, maka seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dengan catatan taubatan nasuha. Taubatnya dengan sungguh-sungguh. Dulu ada kisahnya, ada orang yang membunuh 99 orang. Pembunuh ini minta taubat. Dia datang ke rahib. Karena saat itu di zamannya Nabi Musa. Pendeta. Kalau sekarang bahasanya, kalau orang Islamnya bilangnya ulamanya. Ditanya, wahai seorang ulama, dia panggil, apakah saya bisa tobat? Lalu ulama itu bilang gak bisa. Kekeh bilang, kamu udah bunuh 99 orang, kamu tidak bisa bertobat. Akhirnya dia bunuh lagi. Akhirnya dia menjadi membunuh 100 orang. Akhirnya dia nggak menyerah karena dia benar-benar ingin taubat. Dia datangi lagi ulama yang lainnya. Dia tanya, bisa nggak saya taubat? Bisa. Tapi syaratnya kamu harus keluar dari kampung halamanmu, pergi yang jauh. Tuh. Karena dia dengar dan bisa, dibilang bisa dia taubat, dia ikutin apa kata ulama tadi. Dia harus berpindah dari kampung halamannya ke tempat yang lain. Akhirnya dia jalan sejauh mungkin, di tengah jalan dia mati atau meninggal. Terus dua malaikat datang. Malaikat rahmat datang dan malaikat yang memberikan azab datang. Dua malaikat ini berdebat. Yang satu bilang, ini jenazahnya, rohnya harus dimasukkan dan disiksa di api neraka. Malaikat rahmat bilang, enggak, dia sudah taubat. Maka dia akan bersama-sama orang yang beriman dan masuk surga. Karena berdebat gak ada habisnya, dua malaikat ini menghadap kepada Allah. Lalu Allah bilang di dalam hadis qudsi, pada dua malaikat tersebut disampaikan apa? Ukur jarak orang taubat itu dari kampung halamannya sampai di tempat di mana dia itu meninggal. Ternyata jarak dari tempat kampung halamannya ke tempat dia meninggal itu sudah jauh, mendekati tempat yang akan dia pindah. Makanya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Artinya maksud dari cerita ini bahwasanya sebesar apapun dosa kita kepada Allah, ingat, kepada Allah akan ampuni. Jadi dosa itu ada dua, hablum minallah, ada hablum minan nas. Yang paling susah itu dosa kepada siapa? Kalau sama Allah tinggal istighfar, kalau yang taubatan nasuha, kelar. Selesai, Allah hapus. Manusia. Ketika kalian punya dosa sama manusia, belum minta maaf, apalagi tidak dimaafkan, maka dosanya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Mau sebesar apapun pahala kalian, kalau kalian masih punya dosa kepada sesama manusia,
maka itu akan menjadi tanggungan nanti di akhirat. Jadi jangan sombong, saya rajin sholat kok, pasti saya masuk surga. Belum tentu. Kalau kalian pernah iseng ke orang lain, belum minta maaf, maka kalian akan dituntut nanti di akhirat. Kenapa, Ajrin? Tapi kalau nggak minta maaf pakai nggak dimaafin gimana? Nah, gimana kalau sudah minta maaf lalu tidak dimaafkan? Kalau kita minta maafnya dengan tulus, benar-benar minta maafnya itu dengan benar-benar, lalu dia tidak memaafkan, kita terima dia tidak memaafkan, tapi kita yakinkan kalau Allah yang maha pemaaf, insya Allah dosa kita juga sudah terhapus selama kita meminta maafnya dengan ikhlas dan tulus, ya kan? Tapi kalau minta maaf diulangin lagi, itu namanya maafnya maaf sambel. Kalau kan kita udah minta maaf, Pak. Terus kita nggak mau dimaafin, terus diminta duit itu biar dimaafin. Jangan mau, nggak boleh begitu. Itu berarti dia melebihi, seakan-akan melebihi seperti itu Tuhan. Allah aja ketika kita meminta maaf, beristighfar, ya kan? Allah langsung ampuni. Kalau begitu namanya bukan memaafkan. Dia bahkan berdosa. Ya, kalau memaafkan benar memaafkan dengan tulus. Ya, meminta maaf dengan tulus, memaafkan dengan tulus. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan juga seluruh dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Lanjut ya. Ini Al-Ghafar, sikap pemaaf yang tadi. Sekarang Al-Afu. Al-Afu itu artinya adalah pemaaf. Nah, tadi berkaitan dengan meminta maaf. Antara kita meminta maaf atau memaafkan. Mana yang lebih baik? Memaafkan atau meminta maaf? Memaafkan. Hah? Memaafkan apa meminta maaf? Meminta maaf lebih baik. Memaafkan juga sangat baik. Dua-duanya seperti koin yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita berbuat salah, kita berani meminta maaf, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kita memaafkan orang lain dengan ikhlas, insya Allah juga akan menjadi pahala untuk kita. Jadi kita mencerminkan Asmaul Husna Al-Afu, Allah aja maha pemaaf. Masa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah tidak mau memaafkan orang lain? Kan kita bukan Tuhan, ya kan? Mau siapapun itu orangnya. Pak, dia lebih tua, ya kan? Saya lebih tua, dia lebih muda. Ya, kalau kalian merasa diri kalian salah, jangan jangan merasa malu untuk meminta maaf. Pak, kulit dia hitam, saya putih. Masa yang putih minta maaf ke yang kulit hitam? Nggak boleh begitu. Nggak pandang bulu. Orang meminta maaf itu nggak ada istilahnya rasis-rasis seperti itu. Mau dia lebih tua, mau lebih ganteng, mau lebih cantik, ya kan? Kalau urusan meminta maaf, dia bahkan itu menjadi satu hal yang lebih baik. Selanjutnya, jadi contohnya sudah mengenal Allah sebagai Maha Esa Al-Wahid. Tiada Tuhan selain Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah. Kita sholat itu yang kita sembah Ka'bahnya apa Allah? Kenapa kita mengarahkan ke arah Ka'bah? Kenapa? Karena tempat suci. Terus kenapa? Ka'bah itu hanya sebagai simbol untuk mempersatukan umat, dijadikan satu. Kalau tidak ada tujuan atau tempat yang mempersatukan seperti Ka'bah, maka bisa jadi semua umat Islam ibadahnya itu akan ke arah mana aja. Jadi untuk mempersatukan umat Islam, disatukanlah, dijadikan sebagai simbol Ka'bah itu kita menjadi kiblat. Tapi yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lagi dalam keadaan kesepian, lagi dalam keadaan kok nggak ada yang bantuin saya ya, kok nggak ada yang nolongin saya, itu kalian doa, kalian wudhu, kalian sholat, kalian sujud, curhat di depan Allah, Allah akan tunjukkan kebaikan itu sebaik-baiknya.
Kadang pilihan kita sebagai manusia itu anggap kayaknya baik gitu. Wah, saya lulus pasti ke SMP ini nih. Pikiran kita sebagai manusia kayaknya lebih baik di tempat itu deh. Tapi ternyata gagal. Ya kan? Tapi sebenarnya Allah ingin menyiapkan tempat yang lebih baik dari tempat yang kita inginkan. Jadi kalau kalian punya keinginan, kok Allah nggak kabulin ya permintaan saya? Bisa jadi, apa ini? Keinginan kalian itu digantikan dengan satu hal yang lebih baik. Ya kan? Misalkan, dulu Bapak mau kuliah di luar negeri, ya kan? Kayaknya bagus ya di luar negeri bisa belajar enak, melihat pemandangan yang nggak kayak di Indonesia, orangnya itu aja, hidungnya pesek-pesek semua, ya kan? Oh di luar negeri kan hidungnya mancung-mancung semua, ya kan? Ternyata nggak bisa, gagal, dan akhirnya harus kuliah di Indonesia. Ya ternyata apa ini? Ada hal yang lebih baik yang Allah siapkan sekarang yang Bapak rasakan. Bisa jadi nanti kalian juga merasa begitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau kata Imam Ghazali, ketika kita berdoa kepada Allah ada 3 jawaban. Bisa langsung dijawab oleh Allah secara instan, dikabulkan langsung, atau yang kedua diganti dengan hal yang lebih baik. Yang ketiga, Allah simpan doa kalian, Allah jawab nanti di akhirat sebagai amal kebaikan kalian dan menempatkan diri kalian di mana ini? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga ada kisahnya, ada orang yang selalu doa sama Allah, nggak pernah dikabulin. Tapi apa ini? Tapi dia nggak pernah ngeluh. Sampai akhirnya di akhirat Allah tunjukkan doa-doanya dan Allah masukkan dia ke dalam apa ini? Surga. Bahkan Nabi Zakaria, tahu Nabi Zakaria? Di surah Al-Maryam, itu umurnya udah hampir 90 tahun belum punya anak. Orang bilang, istri kamu gak bakal punya anak. Istri kamu udah monopos. Karena umurnya udah tua. 90 tahun. Tapi di dalam surah Maryam, Nabi Zakaria bilang apa? Walam akun bidu'ai rabbi saqiyya. Saya nggak pernah sekalipun saya ngeluh. Apa ini? Berdoa kepada Allah. Walaupun rambutnya udah beruban, tulangnya udah mulai melemah. Walam akun bidu'ai rabbi saqiyya. Itu Nabi Zakaria. Itu Nabi ujiannya seberat itu. Jangan kalian sangka, Nabi kalau doa langsung dijabah. Enggak. Nabi Zakaria berdoa 60 tahun sampai umurnya 90 tahun. Mau punya anak. Nggak dikasih-kasih juga. Ternyata setelah umurnya 90 tahun, baru Allah apa ini? Allah berikan anak. Sampai orang-orang itu apa ini? Kaget. Kok ada orang udah tua, udah mau meninggal ibaratnya kalau bahasa sekarangnya, tahu-tahu hamil. Dan akhirnya lahirlah seorang nabi yang mulia. Bernama Yahya. Yahya itu. Ya kan, namanya sama. Ya kan? Nabi Zakaria. Jadi kita sebagai manusia jangan ngeluh. Pak, doa saya sama Allah kan nggak dijawab. Perbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Karena Allah yang Maha Esa, Allah juga yang akan mengabulkan segala dosa kita. Ini juga berkaitan dengan as-samad. Tempat kita bergantung. Ya, sama tadi yang udah Bapak sampaikan juga. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu akan Allah apa ini? Berikan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu akan menjadi kebaikan untuk diri kita. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Mau kita lanjut? Ada yang mau tanya? Nah, sekarang adalah memahami pengampunan dari sifat Allah. Ya, orang yang menutupi aib orang lain di dunia, Allah akan tutup aibnya nanti di mana ini? Di akhirat. Jadi kita jangan merasa bangga membuka aib orang lain. Orang yang membuka aib orang lain, Allah akan tampakkan aib dia sendiri di hadapan jutaan bahkan miliaran orang nanti di akhirat. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umat bayi yang paling terakhir menjelang hari kiamat lahir, itu akan menyaksikan aib kalian. Kalau kalian membuka aib orang
Jadi aib orang lain nggak usah dibuka-buka, nggak usah diumbar-umbar, cukup kalian yang tahu. Ya kan? Apalagi aib diri sendiri. Aurat dibuka-buka, ya kan, yang perempuan, nauzubillah min dzalik. Jangan. Bahaya. Yang laki juga. Nggak ada yang umbar-umbar aurat. Tutupi. Ini kan kemuliaan kalian tubuh. Ya, walaupun laki-laki, Pak, laki-laki kan auratnya dari pusar ke lutut. Tapi mentang-mentang pakai pusar ke lutut, ke masjid cuma pakai sarung gini doang, nggak pakai baju, ya salah juga. Nah, sekarang pertanyaannya. Jika temanmu tidak sengaja merusak pensilmu, sikap apa yang mencerminkan al-afu? A. Marah. B. Membalas. C. Memaafkan. D. Diam saja. Ya, memaafkan. Bagus. Benar atau salah? Allah Maha mengampuni tapi tidak menghapus kesalahan. Benar, salah, tidak tahu atau tidak yakin? Karena Allah akan menghapus segala dosa dan kesalahan manusia. Nah, itu yang Bapak sampaikan terkait dengan 4 Asmaul Husna. Yang pertama apa? Yang pertama? Al-Ghafar. Apa artinya Al-Ghafar? Maha pengampun. Yang kedua? Al-Afu apa artinya? Maha pemaaf. Yang ketiga? As-Samad. Maha tempat bergantung. Itu adalah 4 Asmaul Husna yang hari ini kita akan pelajari. Dan sekarang Bapak akan bagikan lembar untuk kita mendiskusikan tentang sifat-sifat Allah dari Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi yang ini kelompok 1, Bapak beri nama kelompok Al-Ghafar. Yang ini kelompok 2, Bapak beri nama kelompok Al-Afu. Yang ini kelompok 3, Bapak beri nama Al-Wahid. Dan yang ini kelompok yang keempat, Bapak beri nama kelompok As-Samad. Jadi tugas kalian mendiskusikan tentang sifat-sifat dan kegiatan yang mencerminkan Asmaul Husna dari 4 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Bapak akan bagikan, kalian akan berdiskusi bersama-sama teman-teman kalian. Satu kelompok, satu lembar LKPD ya. Keren siapa? Ya. Itu nggak apa-apa. Copot sih. Yang ini deh. Ya. Waktunya sudah habis, boleh kita kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, sama-sama kita semangat dulu dengan tepuk semangat. Ya, terima kasih. Untuk kelompok pertama, boleh silakan maju. Hasil dari kelompok kita, arti dari Al-Ghafar adalah Maha Pengampun. Al-Afu berarti bahwa Allah SWT adalah Maha Pemaaf. Allah SWT bersifat Al-Wahid, yang artinya Allah Maha Esa.
Makna Al-Somad adalah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 2, siapa yang maju? Perwakilan? Ya, saya. Langsung Pak. Contoh perilaku meneladani Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari adalah memaafkan kesalahan teman, menutup aib orang lain, selalu minta maaf jika berbuat salah. Terus? Sikap yang mencerminkan Al-Afu adalah tidak membalas dendam dan memberi kesempatan kedua. Sebagai orang muslim, meneladani Al-Wahid dapat diwujudkan dengan cara percaya bahwa Allah itu Esa, menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2 kita beri tepuk tangan. Lanjutnya kelompok 3. Shirley. Oh. Ya. Perilaku teladan yang sesuai Al-Ghafar adalah menutupi kesalahan diri sendiri dan orang lain. Al-Afu memaafkan kesalahan orang lain dengan lapang dada. Al-Wahid menjaga kerukunan persatuan dengan teman. As-Somad tidak bergantung pada bantuan orang lain. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Lanjutnya kelompok 4. Ridwan. Ya. Sini Ridwan. Sini tengah. Ya. Hasil dari kelompok saya, Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Wahid yang artinya Allah Maha Esa. Makna dari As-Somad adalah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ya. Karena itu adalah tadi hasil dari diskusi kita bersama-sama yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa aja yang bisa kita dapat hari ini? Asmaul Husna yang pertama apa? Al-Ghafar artinya apa? Pengampun. Yang kedua? As-Somad artinya? Al-Afu yang ulang. Yang pertama apa? Al-Ghafar artinya? Yang kedua? Al-Afu artinya? Yang ketiga? Al-Wahid artinya Maha Esa. Yang keempat As-Somad artinya Maha bergantung. Ya, jadi demikian yang kita pelajari hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk diri kita semuanya dan kalian bisa mempelajari Asmaul Husna dan menerapkan di kehidupan kita semuanya, dan semoga kita dijadikan hamba Allah yang selalu tunduk dan taat kepadanya, dan nanti kelak kita akan bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dapuk anak soleh. Dapuk anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah istiqomah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, untuk selanjutnya Bapak minta ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Siap duduk yang rapi. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita selanjutnya.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.